Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Mas Nono, salah satu personel dari Konconono Channel. Oke, untuk yang belum subscribe Konconono Channel, monggo silahkan di subscribe, di like, dan di komen. Lihat video-video kita, konten-konten kreatif kita, mulai dari daily vlog, mulai dari berisik, bercanda tapi asik, kemudian ada tutorial dan masih banyak konten-konten yang lain. Semoga bisa memberikan inspirasi atau memberikan wawasan kepada teman-teman semua tentang hal sepele maupun hal yang paling berguna sekalipun dalam Konconono Channel. Oke, baik. Dalam video slide singkat kali ini saya akan membawakan tema 3M bacot, banding-banding ke, dan maido. Di sini saya akan membahas masalah atau membahas tentang 3 kesalahan dalam mengatur keuangan. Kira-kira apa saja 3 kesalahan yang sering dibuat oleh orang dalam mengatur keuangan? Jadi buat teman-teman semua atau saudaranya teman-teman atau temannya teman-teman semua yang kira-kira masih belum bisa mengatur keuangan, monggo silakan dikasih tahu tentang video berikut ini. Dalam 3M kali ini, sekali lagi kita mau membahas tentang 3 kesalahan dalam mengatur keuangan. 3 kesalahan saja. Sebenarnya masih banyak, cuman kita ambil 3 yang pokok saja dalam mengatur keuangan tuh kira-kira salahnya di mana. Oke, yang akan saya kemas dengan sederhana, kemudian dengan unik dan dengan menarik. Semoga teman-teman bisa mengerti kira-kira 3 kesalahan itu apa saja dan tidak dilakukan. Oke, baik. Yang pertama, itu kesalahan kita dalam mengatur keuangan itu kita tidak pernah memisahkan uang atau rekening penghasilan kita ketika kita memiliki bisnis. Logikanya, kita sebagai seorang karyawan, kita pekerja, pasti kita juga sedikit banyak mulai berbisnis kecil-kecilan, entah itu jualan online, entah itu menjadi reseller atau dropshipper, atau mungkin bisnis sambilan yang lain. Nah, di situ kita tidak pernah berpikir untuk memisahkan uang di dalam rekening atau memisahkan rekening, atau bisa dikatakan dalam sederhananya kita hanya memiliki satu rekening saja. Oke, itu adalah kesalahan yang pertama. Loh, kenapa kok kita harus memiliki minimal lebih dari satu rekening? Oke, baik, kita bahas dengan sederhana ya. Karena gini, dalam sebuah pekerjaan dan bisnis itu memang konteksnya sudah berbeda. Ketika kita berbisnis, kita pasti akan harus memisahkan antara uang untuk kulaan atau uang untuk modal. Kemudian kita harus memisahkan juga uang hasil dari bisnis kita. Nah, kemudian kalau dari sisi kita sebagai pekerja atau karyawan, kita juga harus memisahkan, oh ini loh gajiku, oh ini loh uang yang hasil bisnisku untuk tambahan penghasilanku, laba bersih dari bisnisku. Nah, akhirnya kita bisa mengetahui porsi bisnis kita itu sudah berjalan seperti apa, kemudian keuangannya seperti apa. Jangan sampai tercampur dengan gaji kita. Kalau tercampur, kita pasti ngertinya uang kita masih banyak, padahal itu support dari gaji kita. Jadi kalau kita sudah punya bisnis, pisahkan rekening kita antara gaji dan rekening untuk bisnis, itu penting. Kalau ada pertanyaan masalah tentang kalau saya nggak punya bisnis, apakah perlu untuk memisahkan rekening? Kalau menurut saya pribadi, tapi terserah untuk teman-teman, ini hanya saran dari saya. Kalau dari saya pribadi, meskipun saya seorang karyawan, itu memang setidaknya kita punya 2 rekening. Yang satu untuk tabungan plus investasi yang tidak boleh di-OT-OT, tidak boleh diporoti, tidak boleh diambil. Yang satu
sebagai cash flow untuk bulanan, harian, dan pengeluaran serta cicilan-cicilan yang lainnya. Jadi meskipun kita karyawan, tetap minimal punyalah 2 rekening, satunya untuk cash flow, satunya untuk tabungan jangka panjang, entah itu investasi dan lain sebagainya. Jadi biar uang juga akan termanajemen dengan baik, uang akan termanage dengan baik dan terserap dengan baik. Jadi misal memang kita sudah membuat porsi, katakanlah 50%, 30%, 20%. 50% untuk cash flow harian, cicilan dan sebagainya, 30% untuk investasi, tabungan masa depan dan lainnya, 20% untuk entertain atau untuk kehidupan kita, entah itu untuk kebutuhan kita perlu refreshing, untuk infak atau sodakoh dan lain sebagainya. Jadi poin yang pertama tadi, biar kita tidak salah dalam mengatur keuangan, pisahkan rekening atau minimal punya 2 rekening, entah itu kita sebagai seorang karyawan murni atau kita seorang karyawan dan mempunyai bisnis. Kemudian yang kedua, kesalahan dasar kita dalam mengatur keuangan. Yang kedua, kita tidak memiliki proteksi atau asuransi. Itu adalah kesalahan dasar kita dalam pengelolaan keuangan. Loh, kenapa kira-kira kok kita nggak punya proteksi bisa mempengaruhi kesalahan kita dalam mengatur keuangan? Jelas, itu sudah jelas. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai asuransi, entah itu proteksi kesehatan ataupun asuransi tentang mobil kita atau aset-aset kita, itu pentingnya apa? Kita juga tidak akan meminta kita mendapat musibah, entah itu sakit atau lain sebagainya. Tapi ketika hal tersebut datang menghampiri kita, pasti keuangan kita akan berantakan. Uang tabungan kita pasti akan terpakai semua. Entah itu uang yang memang untuk masa depan atau investasi, entah itu uang untuk cash flow harian, pasti akan terpakai. Makanya proteksi atau asuransi itu sangat penting untuk keuangan kita. Karena apa? Oke lah, untuk keuangan harian kita akan terpotong. Misal katakanlah kalau dari pemerintah ada BPJS kesehatan yang biasanya kita pakai untuk proteksi kesehatan kita, ya nggak apa-apa, itu bisa istilahnya dipakai untuk proteksi kesehatan kita. Namun ketika teman-teman semua merasa kurang, ya silahkan membeli proteksi yang lain dari kesehatan asuransi swasta. Cuman memang proteksi itu sangat penting, karena ketika kita terkena musibah, keuangan kita pasti akan amburadul, yang memang harusnya terplot-plot untuk tabungan masa depan, untuk investasi dan sebagainya, itu bisa berantakan karena kita harus saat itu juga mengambil uang untuk biaya-biaya sewaktu kita kena musibah. Jadi yang kedua itu adalah kita harus memiliki proteksi. Yang terakhir, yang ketiga, kesalahan dasar dalam pengaturan keuangan yang sering kita lakukan adalah kita tidak pernah mengevaluasi keuangan kita. Evaluasi itu penting. Kenapa? Karena meskipun dalam pengaturan keuangan setiap bulannya kita sudah membentuk porsi-porsi tertentu dalam cicilan sekian, dalam cash flow harian sekian, kemudian dalam healing biayanya sekian, dan lain-lain sekian. Nah, ketika kita sudah membentuk porsi-porsi tentang keuangan tersebut, tapi kita tidak pernah mengevaluasi keuangan tersebut, pada akhirnya bisa menimbulkan kebocoran dari pengeluaran kita. Itu penting. Karena apa? Ketika kita sudah memberikan evaluasi, oh ternyata ini sudah tidak diperlukan lagi dalam porsi pengeluaran uang ini. Oh ternyata ini masih harus ditambah lagi sedikit
keuangan kita untuk memberikan porsi lebih kepada porsi-porsi atau bagian yang cicilan, misal seperti itu. Nah, di saat itu pula kita jadi mengerti ketika memang evaluasi keuangan itu sangat penting, karena dalam setiap bulannya kita bisa melihat uang kita ternyata banyak bocornya, atau uang kita bisa terselamatkan dari kebocoran pengeluaran yang tidak penting. Contohnya yang sering terjadi itu pada saat cash flow keuangan di dalam kalau yang sering bocor ya untuk keuangannya itu pasti di dalam cash flow harian, entah itu uang belanja, entah itu uang saku anak dan lain sebagainya. Rata-rata kita akan teledor atau kita akan terpengaruh dengan hal-hal di luar sana, sehingga kita tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang yang lebih. Nah, jadi dalam hal cash flow setiap harinya atau cash flow bulanan itu sangat penting untuk kita evaluasi. Jadi evaluasi keuangan kita itu sangat-sangat penting. Oke teman-teman konconono, demikian tadi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan sedikit 3 kesalahan dasar dalam pengaturan keuangan atau manajemen keuangan atau memanage keuangan kita setiap bulannya. 3 hal tersebut bisa kita balik. Contohnya 3 kesalahan yang pertama adalah kita tidak membedakan rekening atau kita tidak mempunyai rekening tambahan atau rekening kita cuma satu. Solusinya gimana? Ya kita harus nambah rekening lagi satu saja. Kalau mungkin perlu ya nambah lagi 2, tapi ketika memang satu saja dulu sudah cukup ya sudah, itu pakai satu. Jadi kita bisa menambah rekening. Kemudian yang kedua, kita tadi membahas masalah nggak punya proteksi. Kalau kita nggak punya proteksi ya sudah, kita cari proteksi yang lebih. Contohnya BPJS kita masih kurang, ya sudah kita cari proteksi untuk asuransi atau untuk asuransi jiwa kita cari di luaran, jangan hanya BPJS atau jangan hanya proteksi yang dari pemerintah. Oke, untuk yang ketiga evaluasi, ya sudah kita harus melakukan evaluasi setiap bulannya untuk keuangan kita. Sudah paskah, sudah cocokkah untuk pengeluaran kita di bulan ini? Porsi-porsinya sudah cukupkah atau perlu ada yang ditambah atau ada yang dikurangi? Demikian tadi juga bisa kita evaluasi setiap harinya, setiap bulannya untuk menyelamatkan kebocoran keuangan kita, dan semoga kita semua tetap bisa menjaga keuangan kita, karena memang kita bekerja pasti mendapatkan salary atau mendapatkan gaji, tapi bagaimana caranya kita bisa mengatur gaji tersebut atau keuangan kita tersebut. Untuk kesuksesan atau untuk hidup yang layak atau hidup yang lebih baik lagi, kita tidak memerlukan gaji yang tinggi, tapi kita bisa menyelamatkan uang kita sebanyak mungkin untuk tidak bocor atau tidak kita buat foya-foya atau konsumtif. Pernah saya dengar juga atau ada pepatah mengatakan bukan perihal banyaknya uang kita, tapi perihal banyaknya uang yang kita tabung untuk kemaslahatan atau untuk kesuksesan atau untuk kemajuan atau untuk hidup kita yang lebih layak atau lebih baik lagi. Jadi gaji kecil, gaji besar nggak masalah, yang penting seberapa banyak uang yang berhasil kita simpan. Oke, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Mungkin saran-saran ini bisa bermanfaat juga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa terus berbuat baik di sekitar kita, terus menjadi manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa di slide video singkat yang akan saya bawakan dalam 3M. Sampai jumpa lagi dalam konten-konten kita yang lebih menarik lagi. Bye-bye.